وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang terhormat Bapak Syaifuddin Sunario SS selaku Kepala Sekolah SD Islam Darul Muhyiddin. Yang terhormat Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan. Yang terhormat Bapak Sugeng selaku narasumber kita pada siang hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam acara aksi nyata diseminasi budaya positif di SD Islam Darul Muhyiddin. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktunya dalam acara kita pada siang hari ini. Di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga acara inti, dan yang terakhir penutup. Langsung saja kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah tadi, acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Acara selanjutnya yaitu sambutan kepada Bapak Syaifuddin Sunario, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd.
kelanjutannya. Acara yang selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita pada siang hari ini. Kepada beliau Bapak Sugeng dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pada siang hari ini saya akan memberikan sebagai sepatah kata untuk tentang terkait budaya positif. Oke, ya, pada kesempatan tadi aksi nyata salam guru penggerak. Ini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Klaten untuk sedikit menyampaikan terkait kita budaya positif di sekolah kita, terutama pagi, yaitu ada doa dan murojaah. Dalam diskusi kali ini ada kesepakatan baru ya. Yang pertama, menghargai siapapun, menjadi pendengar yang baik, selalu berkata sopan. Gini tuh, beberapa seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Di sini yang pertama disiplin positif, kemudian nanti ada materi motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah. Berarti kita akan membudayakan siswa untuk positive thinking. Jadi dulu kita mengucapkan kata jangan-jangan atau tidak boleh, kita ganti dengan kalimat positif. Sebaiknya, alangkah baiknya, atau jalankan dengan kegiatan ini, seperti itu. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, ini ada 6 karakter dalam profil belajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ini berakhlak mulia. Selanjutnya kita usahakan siswa dapat mandiri, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, dan beranalitis. Di bab selanjutnya kita harus mengenal motivasi perilaku siswa. Ada 3 motivasi dari siswa untuk melakukan kegiatan yang bisa kita lihat. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada siswa yang merasa mau mengerjakan tugas kita kalau dihukum. Nanti ada motivasi kedua, imbalan, penghargaan. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Kemudian di dalam pembelajaran kita memerlukan keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan sekolah atau kelas ini, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Lanjut. Oke Bapak Ibu, ya ini tadi ya waktu menjelaskan kesepakatan kelas. Ini ada contoh kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Ini kami guru dan murid yang saling menyayangi, contohnya seperti ini. Kemudian dalam keyakinan kelas di sini ada metodenya, yaitu yang pertama ada metode ini yang T sama Y. T ini nanti beberapa keyakinan atau peraturan kelas siswa harus bisa membedakan yang tampak
apa yang tidak tampak. Contohnya seperti ini, kalau peraturan dilarang buang sampah diganti jadi buanglah sampah menjadi ke tempatnya. Tampak seperti apa? Berarti kelasnya jadi bersih. Yang tidak tampak berarti ada tong dan sampah yang tidak ada misalkan. Kemudian ada huruf Y. Ini ada terlihat, terdengar, dan berperilaku. Beberapa peraturan kelas tadi bisa anak-anak bisa membedakan mana yang terlihat. Contohnya misalkan kalau peraturan tidak boleh gojek, nah itu terlihat. Kalau terdengar misalkan tidak boleh berkata jorok, nah itu terdengar. Kalau berperilaku nanti seperti tindakan jahil, tidak boleh jahil teman-teman. Seperti itu, ini tabel ketika kita mau membuat keyakinan kelas tadi. Jadi siswa diajak untuk saling memilah-milah mana yang peraturan kelas atau keyakinan kelas yang bisa terlihat, terdengar, dan berperilaku, kemudian yang tampak dan tidak tampak. Selanjutnya nanti ada kesepakatan guru dan murid, itu tugas guru sebagai apa, murid itu sebagai apa dalam keyakinan kelas tersebut. Nah, seperti ini contohnya. Nanti bisa dibuat, bisa Bapak Ibu semua praktekkan di dalam kelas keyakinannya. Kemudian nanti ada nilai kebajikannya. Dalam peraturan kelas itu harus ada nilai kebajikannya. Contoh tadi, tidak boleh berkata kotor atau tidak boleh jahil. Jadi nilai kebajikannya ditanamkan ke siswa. Tidak boleh jahil itu berarti kebajikannya adalah menghormati, menyayangi antar teman, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas keyakinan kelas 4. Spasi 4. Kalau digeser. Kelas. Oke. Silakan anak-anak nanti tak kasihkan label, ditulis ya keyakinan kelasnya ingin apa, ingin apa, ingin apa. Masih toh? Ya, misalkan jangan minum sambil berdiri. Ya. Kalau bagikan bantu saya bagikan. Ya, yang makan saya. Cepet ya, cepet. Bagikan ya. Yo, kalau kasih anak-anak tulis. Di pos bisa. Belum. Richard Bedot.
tugas guru dan tugas murid. Yang pertama, menurut teman-teman, kalau ini makan sambil duduk, tugas guru adalah mengingatkan. Tulis mengingatkan. Makan duduk. Tugas murid berarti apa? Ketika waktunya makan, tugas murid adalah menjalankan, melakukan apa? Melakukan kegiatan makan sambil duduk. Lakukan kegiatan makan sambil duduk. Bawahnya ayo, bawahnya. Makan sambil tengkurap. Bawahnya tadi sini. Kelas kompak tugas guru. Kira-kira apa? Mengkompakkan. Itu Pak. Kita sedikit. Jangan diatur. Mengajukan pertanyaan. Kasih. Oke, terima kasih teman-teman sudah menempelkan ini ya. Namanya label keyakinan kelas. Di sini kita bacakan. Tulis dulu Pak Nasmila. Tidak boleh makan sambil berdiri. Nah, tidak boleh makan sambil berdiri. Kemudian ada kelas kompak. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Tahap selanjutnya ada yang terdengar, terlihat, berperilaku. Lihat ya. Tadi yang pertama adalah makan sambil duduk. Terlihat tak? Terlihat tak? Berarti tulis makan. Ada yang terdengar tak? Bicara Ada yang berperilaku tak? Berperilaku ada ya? Dari berperilaku. Berperilaku apa? Ya, berperilakunya adalah duduk yang rapi. Terus kelasnya cut. Oke, perhatikan teman-teman. Oke, lanjut Anda. Sekarang tugas guru ketika kelas kompak. Tugas saya apa kira-kira? Ayo, kompakan itu apa tugasnya? Terima kasih. Boleh, terima kasih tugasnya. Yang serius dong, kasih ide. Membuat tulisan membuat kelas menarik dalam pembelajaran. Iya dah, yang menarik jadi kompak dah. Oke, tugasnya murid. Kira-kira biar kompak. Apa tugas murid biar kompak? Tugasnya apa murid? Oke, menjalankan semua perintah dan larangan guru. Oke teman-teman, terima kasih sudah tadi ya. Akhirnya kita punya keyakinan kelas 4 2024. Jadi hormati guru, tidak berkata kotor, sopan santun, saling menyayangi, saling menolong waktu belajar, dan kelas bersih tidak kelihatan. Ini tadi bukan. Oke, terima kasih hari ini. Pas mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk ke sesi speaking dulu ya, sebelum saya lanjutkan materinya.
Kita semangat semuanya Bapak Ibu guru semuanya. Coba kita speakingnya tepuk-tepuk saja ya. Kalau saya bilang tepuk ganda, kebalikannya berarti jadi tunggal. Semangat, coba cek dulu. 1, 2, 3. Tepuk tunggal. Tepuk ganda. 1, 2, 3. Tepuk tunggal. Tepuk ganda. Oke. Tadi kita sudah ekspresi untuk menyemangati siswa ketika belajar juga perlu ekspresi kembali ke fokus. Nah, ini kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Penjelasannya yaitu, ini ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia. Inilah kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan siswa. Dari beberapa alasan tadi Bapak Ibu semua, maka kita sebagai guru nanti kita harus memiliki posisi kontrol. Bagaimana posisi kontrolnya? Ini 5 posisi kontrol penting terhadap guru. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. 5 posisi kontrol yang tadi saya sudah jelaskan Bapak Ibu guru semua. Di sini ada identitas gagal. Jadi kalau kita sebagai guru posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah, ini adalah nanti guru berbuat menghadik atau menunjuk menyakiti siswa tersebut tanpa dirasa kita bisa menyakiti hatinya atau fisiknya. Kemudian kalau kita sebagai kontrol teman dan pemantau, ini kontrol dari luar. Sedikit berhasil kesuksesan untuk siswa ingin berubah lebih yang baik. Tetapi alangkah baiknya Bapak Ibu semua kita pada posisi kontrol yang terakhir, yaitu manajer. Ini menghargai diri sendiri. Ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat anak didik kita sadar akan kesalahan dan nanti sadar akan nilai kebajikan yang akan dilakukan. Sebaiknya kita sebagai guru memposisikan manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Nah, tadi setelah kita mengenal posisi kita sebagai guru yaitu manajer, langkahnya ada cara segitiga restitusi. Lanjut. Oke, di sini ada tahapan ketika kita menemukan siswa untuk menyelesaikan masalahnya. Tahapannya ada 3: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Seperti ini. Lanjut.
Nah, menstabilkan identitas adalah ini prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran Bapak Ibu semua yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah yang sukses. Contohnya seperti kalau misalkan tadi siswa masih gagal untuk berbuat atau berkata yang sopan, maka siswa harus melakukan identitas sukses dengan mengakui dirinya. Bagaimana itu kegagalannya, bagaimana solusinya, bagaimana perubahan siswa untuk melakukan tindakan supaya jadi identitas sukses. Lanjut. Gini sih Pak tadi. Oke, selanjutnya yang tindakan kedua Bapak Ibu semua yaitu validasi tindakan yang salah. Dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tadi. Nah, siswa pasti akan mengakui saya butuh apa tadi. Kenapa kok bisa melakukan kesalahan? Pasti ada dasar kebutuhan tadi, 5 dasar kebutuhan tadi. Mau menonjol yang mana? Lanjut. Berikut Bapak Ibu semua ini adalah contoh penerapan skill Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siapa? Sudah lama nggak ketemu sana? Kenapa hanya di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain pemerintah Pak? Ya aku marah Pak. Aku dari dikatain TK di depan kelas, kesel banget. Oh itu, ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain TK lah Pak, kesel banget. Saya bertanggung dia depan teman-teman lain. Oh gitu, pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, saya jawab aja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya ditutup Pak? Ya wajar lah, mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih gagal lagi, hanya bentar-bentar. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah lulus padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentang-mentang nekat di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak, malah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Mahfud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kondisinya hari ini? Baik, Baik. Semangat toh belajarnya tadi? iya. Oke. Kira-kira sekarang Mas Mahfud kelas berapa? 4. 4. Bagaimana perasaannya? Senang. Senang. Punya adik kelas? Punya Punya. Kelas berapa? 3, 2, sama 1. Oke, 3, 2, 1. Kemarin Pak Sugeng ada laporan. Coba ceritakan, apa sih yang terjadi dengan kelas 3 kemarin di bawah tangga? Ribut, Ribut, terus bully, kemudian ngomong kotor, terus ada yang sampai menangis. Kenapa? melempar sendal. Oh, terlempar sendal. Kenapa Mas Mahfud melakukan itu? Karena dilempar sendal. Oh, jadi mau balas dendam gitu ya? Ya. Kira-kira Pak Sugeng pernah nggak melakukan kayak gitu? Enggak. Enggak pernah. Ya, Pak Sugeng cerita. Pak Sugeng juga pernah melakukan itu. Jadi wajar ya semua orang pernah melakukan. Wajar enggak? Wajar. Kenapa? Karena semua orang pernah Balas dendam. balas dendam.
pernah masa kecil. Pak Sugeng, terus semua teman-teman saya juga pernah sekolah di kelas 4, ya kan? Pernah melakukan itu. Berarti itu hal wajar, tidak apa-apa. Cuma coba gimana kalau Mas Fakut punya adik terus terlempar sandal menangis, perasaannya gimana sebagai kakak? Merasa bersalah. Oh iya, merasa bersalah. Ya itulah. Jadi sudah tahu kesalahannya? Sudah. Sudah tahu. Kemudian setelah tahu permasalahan itu, apa yang akan dilakukan Mas Fakut? Tidak saling membuli dan Tidak membuli, tidak berantem, tidak berantem, tidak ngomong tidak kotor, omong kotor, tidak balas dendam, balas dendam lagi, karena itu perbuatan yang buruk. Kemudian Mas Mahfud menyadari enggak keyakinan atau kesepakatan kelas? Apa masih ingat? Apa kesepakatan kelas? Tidak boleh membuli, terus tidak boleh ngomong kotor. peraturan sekolah masih ingat yang itu? Menyayangi Adik kelas dan menghormati kakak kelas. Tidak apa-apa, jadi ada perubahan ya. Jadi besok Mas Fakut harus bisa memaafkan dan minta maaf. Nah, besok dilakukan apa? Tadi diulangi? Minta maaf. Yang kedua tidak diulangi lagi. Yang ketiga, nanti kalau sampai orang tua datang sini kualifikasi, dijelaskan ulang ya sama orang tua bahwa ada balas dendam itu karena ada dilempar duluan. Saya juga ingin membela diri, tapi sebaiknya kita tidak membalas dendam, kita memaafkan. Sudah paham? Terima kasih untuk hari ini Mas Fakut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahfud. Aku dari kelas 4 dari SD Islam Darul Muhibin. Saya merasa senang dan semangat karena Pak Sugeng. Assalamualaikum Mbak Talita. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Baik. Ya, oke. Kemarin itu Mbak Talita ada keterlambatan sekolah, apakah benar? Iya. Nah, coba kenapa bisa melakukan hal itu? Telat karena adik nangis. Bangun kesiangan. Oke, apakah semua teman-teman di kelas pernah mengalami keterlambatan sekolah? Pernah. Nah, berarti semua pernah ya? Nah, berarti semua pernah. Kalau semua pernah, apakah Mbak Talita nanti akan melakukan perubahan? Iya. Ya, perubahannya berupa apa coba? Nggak telat bangun.
Ya, usahanya Mbak Talita akan bangun tidak telat, berarti bangun pagi ya, lebih pagi dari sebelumnya, benar? Iya. Nah, kemudian menurut Mbak Talita, kalau kita masuk pagi itu ada nilai kebaikan enggak? Ada. Apa itu? Tidak mengambil teman saat jam pelajaran sama menghargai teman. Nah, udah tahu ya sekarang nilai kebaikannya ketika kita tidak telat. Maka besok jangan terlambat lagi. Udah ya, gitu. Dari Pak Sugeng cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita, kelas 4 dari SD Islam Darul Muhyiddin. Perasaan saya pas kemarin menjadi senang dan bangunnya lebih pagi. Udah Pak. Apabila kita sedang marah, Nah, demikian Bapak Ibu tadi proses video untuk melakukan segitiga restitusi ya. Ada identitas, menyatakan kesalahannya, dan yang terakhir menanyakan keyakinan supaya siswa menemukan solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dirinya, baik di lingkungan kelas, di lingkungan sekolah. Terima kasih Bapak Ibu semua atas waktunya dan kesempatannya. Saya bisa menyampaikan aksi nyata budaya positif. Semoga harapannya sekolah kita, semua siswa, baik guru maupun warga sekolah, semua bisa menjalankan budaya positif di sekolah agar sekolah kita seperti filosofi dari Ki Hajar Dewantara, yaitu tuturi harganya. Kita bisa memberikan contoh, memberikan motivasi, dan bisa mendorong siswa untuk menuju siswa yang berakhlak mulia tadi seperti profil belajar Pancasila. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sugeng atas materinya pada siang hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk pembelajaran di kelas nanti. Tibalah pada acara yang terakhir, yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman seluruh Indonesia, di sekolah 4 dan 5 loh. Ayo ikut saya menjalankan perintah dan menjauhi larangan agama. 2. Menaati aturan sekolah. 3. Selalu bekerja sama.
kita siap di pendukung jadi ketua. Kira besok rencananya gimana? Fasilitas wakafnya ada berapa? Yes. Ada 5 juta. Lanjut dong. Tadi kan itu bilang Pak. Aku nggak berapa. Menyampaikan visi ke depan pemilihan ketua kelas. Dipersilakan satu-satu maju ke depan untuk pemilihan ketua kelas. Jurdil akan menyampaikan visi misi pertama. Hai teman-teman, pilihlah saya sebagai ketua kelas. Saya akan membuat kelas ini nyaman, bersih dan rapi. Saya akan Yang kedua, Moni akan menyampaikan visi misi yang kedua. Teman-teman, pilihlah saya akan membuat kelas kalian senang-senang dan lakukan dan piknik. Penyoblosan. Arfa, maju. Gimana ya, Jurdil atau Munei? Kemarin Munei kasih aku uang. Wah, besok ketua kelas pilih siapa? Jurdil. Ini aku kasih uang, pilih aku ya. Tapi gimana ya? Ya udah. Wah, sayang. Tapi aku lebih suka Jurdil karena dia baik hati. Gimana ya? Aha, tengah aja. Dulu. Alifah.
curcil, tapi kemarin Moni ngasih uang. Enak daripada makan aku tak ini. Mungkin pilih aku ya. Ya, siap. Pilih aku sebagai ketua kelas. Masa orang sombong kayak gitu kita pilih jadi ketua kelas? Gak apa-apa. Kita yang kasih uang. Yang gimana ya? Moni aja deh. Aku pasti yakin pilih. Kita persiapkan surat untuk besok pemilihan ketua kelas. Besok suara pilih aku ya. Ini Kita disuap oleh Wang Simani. Gimana nih? Ya gimana ya? Tapi dia sombong. pengumuman pemungutan suara siap dimulai. Monisha? Usaha. Manisha? Hitungan suara kita total. Moni mendapatkan 11 suara dan Jurdil mendapatkan 2 suara. Suara rusak ada 1. Pengumuman pemungutan dari pemilih kedua kelas dimenangkan oleh Mani. Stop, jangan disahkan. Moni jadi ketua kelas. Dia memakai uang kelas untuk menyabok kita. Dia tidak adil. Dia tidak adil. Dia tidak adil. Kita kasih pemenangnya oleh juri. Satu kawan sih. Teman-teman, jadi jangan melakukan korupsi karena korupsi itu menyakitkan hati semua orang dan tidak boleh melakukan korupsi karena itu berdosa.